Punya masa depan, tapi punya tinggi, tapi masih terjun ke dunia hitam. Untuk anak-anak yang masih muda-muda, itu rajin-rajin puasa, sholat, dengar nasihat orang tua, itu sangat bermanfaat. Kalau bandel-bandel terus, akhirnya kayak aku, masuk dulu penjara baru nak sadar. Kalau bisa jangan dulu masuk penjara, sadarlah sebelum masuk. Sadar sebelum masuk. Jangan masuk sadar. Jangan masuk baru sadar. Tidak ada manusia itu yang tidak bersalah, tapi kesalahan itu harus diperbaiki. Kalau kesalahan itu sudah tahu salah, kita tidak perbaiki, Allah akan murka. Telah tahu salah, harus kita perbaiki. Sekalipun kadang untuk kita benar, namun di mata orang kita sering disalahkan, terima apa adanya. Sama kayak fitnah. Dituduh orang maling, padahal kita enggak maling. Satu contoh kan. Tapi kita cuma dititipin orang. Tolong titip ini barang. Pas orang ngerpak, dapat di tangan kita. Karena ada barang bukti di kita kan. Nah itu memang suratan. Tapi harus kita terima dengan kenyataan. Semacam ujian. Kalau boleh cerita apa puji? Nasib itu kan tidak bisa kita tentu. Jadi hari ini kita miskin, besok siapa tahu kaya. Tua manusia itu tidak bisa kita tentu. Yang kemarinnya tukang sampah, akhirnya dia berlimpah harta. Dia dikasih Allah rezeki itu di dalam kotak sampah. Kamu ketemu berlian, kaya. Jadi yang kuncinya pandai-pandailah, sering-seringlah ibadah, ikhlas dengan segala yang kita lakukan, jujur itu kunci sukses. Tapi jujurnya sifatnya jujur itu jangan terlalu jujur. Kalau 100% jujur kita masuk jurang. Terus ya, lalu itu apa yang buat sih sampai ke sana? Sebelumnya kan permasalahan keluarga. Enggak, aku membelakan suatu keluarga yang teraniaya. Akhirnya setan membisik, terjadilah pembunuhan. Pas divonis 15 tahun banding, dari banding turun jadi 12 tahun. Menjalani perjalanan itu dari Lubuk Linggau, pindah ke Tebing, pindah ke Lahat, pindah ke Palembang, terakhir mentok di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan pun ya dianggap kita kan bersalah. Nah, cuman walaupun gimana pun aku terima. Dianggap, bukannya berarti kita tuh betul-betul bersalah. Kadang kita yang kayak gini aja bisa disalahkan orang. Oh ini protes. Nah, karena orang menyalahkan kita itu ya jelas orang yang tidak suka dengan kita. Tidaknya semua orang itu harus suka dengan kita. Satu contoh, kita ambil lagi Jokowi. Oh Jokowi corona gini. Karena orang yang tidak suka dengan Jokowi, padahal bukan Jokowi yang menciptakan corona. Ya kan? Pernah dengar kan? Nah, begitulah namanya kita hidup.
Yang penting kita selalu ikhlas, sabar. Mudah-mudahan dengan ikhlas, dengan sabar, Allah akan berubah nasib kita jadi yang termulia. Masih lagi. Oh iya deh. Tidur akan iPhone. Sedikit lagi nasihat dari teman kita untuk umum, untuk rakyat anak muda yang insyaallah masih bisa Allah kasih jalannya. Untuk kenakalan remaja yang khususnya dunia malam, kalau bisa itu dihindari, karena penyakitnya dunia malam itu sangat berbahaya. Satu, berbahaya untuk diri sendiri. Kedua, berbahaya itu sering menular. Dalam arti menular itu dia ngajak teman, ayo kita ke sana. Jadi sebisa mungkin hindari untuk dunia malam. Kalau sudah masuk dunia malam, miras, narkoba, nyabu, ngineng, itu kan membahayakan diri sendiri, juga orang lain. Orang lain juga suatu tempat berisik kan, akhirnya kan berantem, masuk penjara. Maka dari itu, sebelum hal itu terjadi, hindari. Mana waktunya sholat. Sudah sholat, yang ada kerjaan yang harus kita kerjakan di luar. Jangan sampai kita tuh menghabiskan waktu itu cuma sia-sia. Kita isikan waktu itu dengan ibadah. Sekalipun sekecil apapun bentuknya, harus kita ibadah. Kita ambil contoh kecil aja. Orang haus, kita kasih minum, itu kan merupakan ibadah. Kita di jalan kelihatan paku ataupun apa, beling, pecah-pecahan beling, kita singkirkan, itu kan ibadah. Biar gak terpinjak dengan orang, biar gak terlimpis, tergilas oleh motor orang, itu kan sudah termasuk ibadah. Jadi waktu kita itu jangan kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah, tidak bermanfaat bagi orang lain. Hidup itu lebih bermakna kalau kita isikan waktu kita itu untuk ibadah. Manusia yang terbaik itu manusia yang paling dibutuhkan orang banyak maupun keluarga. Itulah manusia yang terbaik. Bukan cuma hanya sembahyang ngaji. Sembahyang ngaji itu udah positif, ibadah kita pada Allah. Jadi banyak hal yang untuk ibadah itu banyak. Anak kecil nangis, suatu misal kan, kita kasih permen atau kita bujuk, gimana caranya biar dia nggak nangis, itu kan suatu ibadah. Ibadah itu sebenarnya praktis, sangat praktis. Tidak semahal untuk dunia malam. Biaya dunia malam itu sangat mahal. Beli miras, beli ini, beli itu, mahal. Akhirnya kan masuk neraka. Kalau ibadah murah, banyak yang gratis. Kita sholat gratis, kita ngaji gratis, kita berbuat, ngomong dengan orang, menyampaikan hal yang terbaik, yang baik-baik, itu gratis. Udah masuk ibadah. Betul? Jadi ibadah itu tidak
dibatas waktunya. Mau tidur pun kita ibadah, mengucapkan doa sebelum tidur. Bismika Allahumma wa amun. Aku mati karena engkau, aku hidup kembali karena engkau. Itu sudah ibadah. Nggak bayar toh? Benar. Nggak bayar. Ah. Jadi hal yang sangat bermanfaat itu kita lakukan, banyak yang gratis. Beda toh dengan dunia malam, jauh beda. Malam biaya banyak. Biaya banyak. Banyak yang terjual rumah, terjual harta ini itu, bahkan hancur keluarganya karena dunia malam. Gimana nggak hancur keluarga kalau rumah sudah jual, ada mobil jual, jadi keluarga nggak betah, akhirnya kan hancur. Itu udah di neraka dunia, belum akhiratnya. Akhiratnya lebih parah lagi. Iya. Itu sudah cukup dulu itu ya, mudah-mudahan. Nah, apa Ngaku. tidur itu termasuk ibadah karena kita mengucapkan kalimat aku mati karena engkau, aku hidup karena engkau. Kita tidur itu lepas dari beban, lepas dari perbuatan, penglihatan, makanya dia dimasuk di golongan ibadah.